Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTT Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dipaksa bekerja sama dengan Huachan untuk membantu melahirkan keturunan klan Yuanzhen. Meskipun sebenarnya dia hanya memberikan esensi roh tanpa benar-benar melakukan penyatuan. Setelah itu dia meninggalkan tempat tersebut dengan rencana kembali nanti. Sementara itu di Perang Dewa Kekacauan, Xiaoyan telah mengumpulkan sekitar 3.000 kekacauan dan berada di peringkat sekitar 7.000. Demi mendapatkan pengalaman bertarung yang lebih besar, dia nekat menantang lawan yang memiliki 10.000 kekacauan yang ternyata adalah sosok Huachan dari garis waktu lain. Dalam pertarungan itu, Xiaoyan langsung terbunuh hanya dengan 2 tebasan, namun hidup kembali berkat hati Yuanzhen. Dia kemudian meledakkan kekuatan garis keturunannya dan menyerang dengan seluruh teknik terkuatnya. Tetapi Huachan dengan mudah menghancurkan semua serangannya dan bahkan membalikkan ki pedang melalui tombaknya, menempatkan Xiaoyan kembali dalam bahaya besar. Pada saat ini tulang bintang patah di tangan Xiaoyan hancur sedikit demi sedikit. Seluruh daging dan darah di lengannya seolah-olah terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Tercabik hidup-hidup seperti dipotong oleh ribuan bilah tak kasat mata. Darah memancar seperti anak panah dan terlempar ke segala arah. Seandainya bukan karena kekuatan pemecah hati dari roh purba kucing yang melindunginya, serangan tadi sudah cukup untuk menghancurkan lengannya sepenuhnya. Walaupun secara teori lengannya masih bisa pulih kembali, Xiaoyan tahu bahwa Huachan yang berdiri di depannya jelas tidak akan memberinya waktu untuk memulihkan diri. 2 serangan berturut-turut gagal mengenai lawan, menahan rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Xiaoyan memaksa kekuatan jiwanya hingga mencapai batas tertinggi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aura pedang Huachan akan begitu mengerikan, bahkan mampu menahan teknik pedang jiwa penebas jiwa miliknya. Di dalam kesadaran jiwanya, perlahan terbentuk sebuah bango merah yang samar dan tanpa bentuk jelas. Bango itu sebenarnya merupakan manifestasi dari pedang hati, sebuah pedang yang dipadatkan dari kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa besar. Tanpa suara, pedang jiwa itu menyapu keluar, langsung menargetkan sumber jiwa Huachan. Selain mencoba melukai jiwa lawannya, Xiaoyan juga berharap serangan ini bisa memberinya sedikit waktu untuk memulihkan tubuh fisiknya. Namun tepat pada saat pedang hati penebas jiwa hampir menyentuh alis Huachan, ruang di sekitar tubuh Huachan tiba-tiba berubah. Wilayah aura pedang yang sebelumnya tampak tak terlihat dan tanpa bentuk tiba-tiba menjadi kental dan padat, seolah-olah waktu di sekitarnya membeku. Seakan wilayah itu mampu merasakan bahaya yang mendekat, lalu secara otomatis membentuk penghalang. Penghalang itu tampak setipis sayap jangkrik, tetapi sebenarnya sangat kokoh dan mustahil ditembus. Weng! Pedang jiwa Xiaoyan seakan-akan menabrak sebuah rawa yang terbentuk dari miliaran jiwa pedang. Gerakan pedang itu langsung terhenti, lalu mulai terkikis dan terpotong oleh aura pedang di sekelilingnya. Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan jiwa yang dia kumpulkan sedang dihancurkan sedikit demi sedikit oleh aura pedang yang ada di mana-mana. Prosesnya seperti es yang perlahan mencair di bawah panas matahari. Pada akhirnya, bahkan sebelum sempat menyentuh Huachan, pedang jiwa itu sudah sepenuhnya musnah. Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya. Aura pedang Huachan benar-benar terlalu kuat. Awalnya Xiaoyan merasa bahwa dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia sudah cukup mampu menghadapi banyak ahli tingkat dewa abadi. Namun ketika benar-benar menghadapi sosok seperti Huachan, dia justru merasa seperti telur yang menghantam batu. Kesenjangan kekuatan di antara mereka begitu besar. Xiaoyan terpaksa kembali menilai dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan kultivasinya sampai sekarang, lawan yang mampu menandingi dirinya memang semakin sedikit. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa Huachan di hadapannya bahkan bukanlah Huachan masa kini, melainkan kemungkinan hanya bayangan dari masa lalu. Namun bahkan menghadapi bayangan seperti itu saja, Xiaoyan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya secara seimbang. Meski sudah menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya, dia tetap tidak mampu menandingi lawannya. Namun kegagalan berturut-turut ini tidak membuat Xiaoyan runtuh. Sebaliknya justru membuatnya terdorong semakin dalam ke dalam situasi putus asa. Serangan fisik tidak berhasil, serangan jiwa juga gagal. Satu-satunya yang tersisa sekarang hanyalah kekuatan sumber asalnya. Kilatan kegilaan muncul di mata Xiaoyan. Namun bersamaan dengan itu juga ada kepercayaan mutlak terhadap api mata pemusnah sunyi. Tanpa ragu dia langsung menuangkan seluruh sumber api yang dimilikinya ke dalam api tersebut. Dalam sekejap bintang api di dalam tubuhnya menjadi redup sepenuhnya karena seluruh energi telah terkonsentrasi pada satu titik. Dengan menggabungkan semua kekuatan asal api miliknya dan tekad untuk bertarung sampai mati, api mata pemusnah sunyi yang sebelumnya diam akhirnya mulai bergetar. Mata Xiaoyan bersinar dengan semangat yang semakin kuat. Dia menghentakkan kakinya ke tanah. Sekeliling tubuhnya langsung dipenuhi kilatan merah yang tampak seperti petir. Namun itu bukanlah petir biasa, melainkan api mata pemusnah sunyi yang mengandung kekuatan kehancuran yang paling ekstrim. Garis-garis
Garis api merah yang sangat pekat berputar di sekelilingnya sambil mengeluarkan suara mendesis tajam. Bahkan ruang di sekitarnya mulai hancur secara perlahan, seolah-olah retakan tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan dapat runtuh kapan saja. Api mata pemusnah sendiri merupakan bintang api peringkat pertama di Sungai Dewa. Kekuatan yang dimilikinya tidak perlu diragukan lagi. Namun seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan, semuanya tergantung pada orang yang mengendalikannya. Kini garis api merah itu menggantikan Ki Darah Emas, menjadi sumber kekuatan baru bagi Xiaoyan. Dengan bantuan wujud sejati Yuan Shen tingkat tinggi, tubuh fisiknya kembali mendapatkan dukungan kekuatan. Api merah kehancuran berkedip liar. Kedua mata Xiaoyan dipenuhi nyala api yang mematikan, menatap lurus ke arah Huacan. Pertarungan mereka terus meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini di tribun medan perang kekacauan yang sebelumnya kosong dan sunyi, tiba-tiba muncul satu demi satu bayangan biru samar, seperti roh kuno yang bangkit dari masa lalu. Mereka berdiri diam di tempat duduk penonton, menyaksikan pertarungan luar biasa yang sedang terjadi. Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Sekejap kemudian, sebuah kilat merah yang mampu merobek alam semesta melesat keluar. Kilat itu dibungkus oleh api pemusnah sunyi, membentuk kepalan api yang membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Serangan itu langsung menembus ruang dan menghantam Huacan. Tatapan Huacan yang selama ini sedingin es akhirnya menunjukkan riak yang sangat halus. Namun ekspresinya tetap tenang seperti sebelumnya. Menghadapi hujan api merah yang datang dari segala arah seperti petir, pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara nyaring seperti cahaya bulan yang abadi. Dia lalu menebaskan sebuah aura pedang putih yang padat seperti batu, mengandung kekuatan pedang yang luar biasa besar. Ketika merah dan putih bertabrakan, dua kekuatan kehancuran paling ekstrim itu langsung saling menghancurkan. Tidak ada ledakan dahsyat yang mengguncang langit. Yang terdengar hanyalah suara aneh seperti hukum alam yang sedang merintih saat dihancurkan. Gelombang energi yang kacau menyebar membentuk lingkaran besar dan menghancurkan seluruh medan berang. Bayangan-bayangan biru yang berdiri di tepi arena bahkan ikut bergetar hebat, seolah-olah bisa tercerai-berai kapan saja. Untuk pertama kalinya, serangan Xiaoyan tidak langsung dihancurkan. Kekuatan pemusnahan dari api mata pemusnah sunyi benar-benar mampu menahan aura pedang Huacan. Api merah dan cahaya pedang putih saling menggiling dan memusnahkan. Di titik pertemuan keduanya bahkan terbentuk titik hitam yang menelan seluruh cahaya. Hati Xiaoyan bergetar hebat, namun justru hal itu memberinya kepercayaan diri yang besar. Pecah! Xiaoyan meraung marah. Kedua tinjunya berubah menjadi hujan meteor merah, dan setiap pukulan mengandung kekuatan kehancuran dari api mata pemusnah sunyi. Serangan itu menghantam Huacan seperti badai yang tak ada habisnya. Sosok Huacan tampak kabur di tengah bayangan tinju merah itu, namun pedangnya tetap lebih cepat, lebih tepat, dan lebih stabil. Setiap gerakan pedangnya selalu mengenai titik terlemah dari serangan Xiaoyan, mengalihkan bahkan memantulkan sebagian kekuatan kehancuran tersebut. Meski demikian, untuk pertama kalinya Xiaoyan benar-benar mampu bertarung seimbang dengannya. Bagi Xiaoyan itu sudah merupakan kemajuan yang sangat besar. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan kekuatan api mata pemusnah sunyi, dia memadatkan sebuah teratai api murka Buddha di telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah bunga teratai merah yang bersinar terang muncul. Xiaoyan menggenggamnya erat, lalu dengan seluruh kekuatan tubuhnya melemparkannya langsung ke arah Huacan. Kali ini tatapan Huacan benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar tenang tanpa emosi, melainkan ada sedikit keseriusan, bahkan mungkin rasa hormat terhadap kekuatan Xiaoyan. Dia sedikit merendahkan tubuhnya dan menggenggam pedangnya dengan kedua tangan. Aura pedang yang sangat kuat bangkit dari tubuhnya. Namun aura ini bukan lagi tentang kecepatan atau ketajaman, melainkan aura pedang paling murni. Aura pedang putih melonjak ke langit, dan Huacan memasuki keadaan menyatu dengan pedang. Dia mengangkat pedangnya dan menebaskannya. Dalam pandangan mereka berdua, waktu seolah-olah melambat. Aura pedang putih itu menebas teratai api murka Buddha, lalu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh medan perang kekacauan runtuh seketika. Namun keruntuhan itu tidak mempengaruhi pertarungan mereka sebelum pemenang ditentukan. Aura pedang menembus teratai api dan terus melesat menuju Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya sudah memperkirakan hal ini. Dia langsung menggunakan kekuatan kehidupan tanpa akhir milik leluhur Zimo. Namun dia tetap merasakan bayangan pedang yang sangat dingin menembus jiwanya. Meski begitu, tubuhnya tetap bergerak maju. Dalam sekejap, dia sudah muncul tepat di depan Huacan. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebenarnya tubuhnya sudah tercincang oleh aura pedang Huacan. Namun dia masih memaksa berdiri berkat kekuatan kehidupan tanpa akhir. Pada detik terakhir, Xiaoyan kembali mengerahkan kekuatannya. Dia melepaskan satu pukulan terakhir yang dibungkus api mata pemusnah sunyi, menghantam langsung ke dada Huacan. Tekad di matanya menyala hingga mencapai batas paling ekstrim. Ini adalah pertarungan paling dahsyat yang pernah dihadapi Xiaoyan sepanjang hidupnya. Dan tanpa diragukan lagi, dia benar-benar telah menghabiskan seluruh kekuatannya dalam pertarungan ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.